welcome to Power Digital Learning Part 1 di bulan Juni. Di topik di bulan ini adalah membangun fondasi keuangan yang kuat. Dan di part pertama ini kita akan belajar pentingnya asuransi dalam perencanaan keuangan. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Kenapa asuransi penting? Yang pertama, karena tidak semua hal itu bisa kita kendalikan ya. Dalam hidup itu selalu ada yang namanya resiko atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi dengan adanya asuransi kita bisa mengelola resikonya. Asuransi itu ibarat payung saat hujan tak terduga. Payung tidak mencegah hujan, tapi melindungi kita agar tidak basah kuyup. Dengan asuransi, kita menjaga agar kondisi keuangan tidak runtuh hanya karena satu kejadian tak terduga. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Fungsinya adalah melindungi dari biaya pengobatan yang mahal atau jumlahnya besar ya, dan tidak terduga. Contohnya tuh harus rawat inap. Terus satu kejadian yang mengharuskan kita melakukan tindakan operasi gitu ya. Atau perawatan penyakit kronis yang butuh perawatan cukup lama gitu ya dan berulang. Sehingga menimbulkan biaya yang cukup besar. Maka fungsinya asuransi kesehatan ini adalah membantu kamu membiayain pengobatan itu tadi ya. Untuk kamu yang merasa belum butuh gitu ya asuransi kesehatan, coba mungkin ditanya ke diri kamu, apa yang terjadi pada tabungan jika tiba-tiba harus dirawat, misalnya 5 hari gitu ya. Terus tanya lagi ke diri sendiri, apakah pernah nih ragu berobat karena khawatir biayanya yang bengkak. Nah, kalau memang kamu yang lebih tahu jawabannya, dan kamu juga tahu, yang lebih tahu apakah kamu mulai berpikir membutuhkan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa ini berfungsi menjaga keluarga tetap memiliki keamanan finansial jika pencari nafkah utama tutup usia. Dan asuransi jiwa juga memberikan ketenangan bagi yang ditinggalkan. Asuransi jiwa buat aku pribadi itu sangat penting karena buat aku adalah paper asset atau sebagai warisan gitu ya, yang paling cepat bisa dicairkan ketika kita butuh, ketika saat kejadian tak terduga gitu ya, misalnya pencarian nafkah utama tak terduga tutup usia dan kita harus mencairkan, polis itu adalah jawabannya. Nah, untuk kamu yang merasa belum butuh gitu ya asuransi jiwa, mungkin bisa bertanya ke diri sendiri. 1, siapa yang akan paling terdampak secara finansial jika kamu atau pencari nafkah utama ini tidak lagi bisa bekerja? Terus yang kedua, apakah kamu atau pencari nafkah utama sudah menyiapkan perlindungan untuk kamu atau mereka yang bergantung pada kamu? Asuransi penyakit kritis, fungsinya adalah memberikan dana saat kita tidak bisa bekerja karena kondisi serius, misalnya kanker, stroke atau jantung, ataupun penyakit lainnya yang menyebabkan kita tidak bisa bekerja. Bukan hanya soal biaya medis, tapi juga waktu dan pendapatan yang hilang ya. Asuransi penyakit kritis berbeda dengan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan itu ketika kita dirawat inap dan konsultasi ke dokter gitu ya, untuk yang ada rawat jalannya. Nah, asuransi penyakit kritis ini cair dalam 1 kali langsam, jadi gede gitu ya. Kalau kamu memang asuransi penyakit kritisnya gede gitu ya. Dan karena memang dihitungnya itu adalah dari income-nya si tertanggung. Refleksinya, kamu butuh gak sih ini? Untuk aku pribadi ini dibutuhkan karena dengan hidup kita yang sekarang cukup cepat ya kita, dan mulai ada banyak kayak kemarin kita COVID segala macam gitu. Mulailah penyakit-penyakit yang dulu mungkin kita tidak pernah tahu sekarang ada. Jadi menurut aku pribadi asuransi penyakit kritis itu penting. Nah, refleksinya untuk kamu yang merasa belum penting adalah apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bisa bekerja selama 6 bulan karena sakit. Berarti selama 6 bulan untuk mereka yang bekerja di corporate itu masih diganti biasanya, tapi setelah 6 bulan itu mulai berkurang. Bahkan ada yang company culture-nya itu ketika seseorang itu terdampak tidak bisa bekerja dan tidak berkontribusi gitu ya, langsung masuk di state PHK. Jadi memang
coba ditanyakan ke diri sendiri. Dan yang kedua, siapa yang akan membayar cicilan gitu ya, atau mungkin kebutuhan rumah tangga ketika ini semua terjadi. Maksudnya pencari nafkah utama terdampak penyakit kritis dan tidak bisa bekerja. Jadi penyakit kritis ini nyediain nominal jumlah yang cukup signifikan sebenarnya kalau kamu menghitung dari pendapatan income kamu gitu ya. Jadi bisa berapa kalinya itu kamu akan menghitung. Saran aku bisa kamu kali 5 ya, 5 tahun maksudnya pendapatan per tahun. Asuransi kendaraan atau asuransi properti ini fungsinya menghindari kerugian besar akibat kehilangan atau kecelakaan atau kebakaran. Terasa sepele tapi sangat menyelamatkan saat hal tak diinginkan terjadi. Refleksinya kalau kamu merasa tidak butuh nih ya, pernahkah kamu merasa kesal atau panik karena motor rusak atau rumah bocor gitu ya, atau mungkin ada kebakaran langsung bingung gitu ya, di berapa nih untuk ngebangun lagi gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kejadiannya lebih besar dan memerlukan dana mungkin puluhan atau mungkin ratusan juta. Tips keuangan perlindungan finansial cerdas. Tips yang pertama adalah mulai dari asuransi kesehatan dulu. Terutama jika kamu belum punya asuransi dari kantor nih. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan yang mahal ya. Dan kalau memang secara pendapatan belum bisa, pastikan BPJS Kesehatan kamu aktif. Karena BPJS Kesehatan itu mengcover rawat jalan ya. Dan kalaupun ada kebutuhan untuk ke rumah sakit, kamu juga bisa di cover. Yang kedua, cek apakah kamu punya tanggungan hidup nih, anak, pasangan, orang tua yang bergantung sama kamu. Jika ya, aku saranin punya asuransi jiwa ya, asuransi jiwa dasar, aku sebutnya UP Jiwa. Jadi kalaupun terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, karena kita tidak tahu umur ya, jadi kita menjaga mereka yang bergantung sama kita, itu adalah instan paper asset yang bisa dicairkan oleh orang-orang yang kita sayangin, kita tinggalkan. Yang ketiga itu evaluasilah premi, pastikan premimu itu yang kamu bayar itu tidak melebihi saran keuangan ya, 10-20% dari penghasilan bulanan. Dan kalaupun itu terasa sangat berat, cari alternatifnya ya, jangan sampai mengganggu cash flow, karena nanti percuma kalau cash flow kamu terganggu, kamu tidak bisa bayar, maka asuransinya akan lapse dan manfaatnya pun tidak bisa digunakan. Yang keempat, periksa polis kamu setiap bulan ya, aktif dan tidak aktifnya. Jangan sampai sudah bayar juga nih, kamu juga lupa manfaat dan batasannya apa saja. Sesi reflektif minggu ini atau sesi journaling ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan reflektif. Yang pertama adalah resiko hidup apa yang paling kamu takutkan saat ini. Yang kedua, apa bentuk perlindungan yang paling sesuai untuk itu, karena kamu takut, kamu kan tahu resikonya. Nah, bentuk perlindungannya tuh apa ya? Terus yang ketiga, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mulai bersiap menghadapi jika resiko hidup yang kamu takutkan tadi itu terjadi. Dan challenge-nya, buka kembali polis asuransi yang kamu miliki atau yang pernah kamu punya. Yang kedua, jika belum punya, cari tahu satu produk asuransi yang relevan, bisa dari kantor, BPJS atau agen terpercaya. Dan yang ketiga, tulis 3 manfaat yang paling kamu butuhkan dari asuransi tersebut. Asuransi bukan alat ketakutan tapi bentuk cinta pada diri sendiri, pada keluarga, dan pada masa depan. Semakin sadar kita mempersiapkan diri, semakin tenang kita menjalani hari. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Undur diri, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.